Dan tadi yang saya bilang, perisai Trisula Nusantara kan bicara integrasi. Bukan hanya sekedar kita melengkapi jumlah pesawat, kita butuh berapa, kapal selam berapa, kapal patroli. Tapi bagaimana semuanya itu bisa bergerak dalam satu sistem, menjaga setiap jengkal tanah air, wilayah Nusantara. Nah, yakinlah bahwa apa yang sudah divisikan dan sudah dibangun, diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto semenjak beliau menjabat sebagai Menhan, sampai dengan sekarang menjabat sebagai Presiden dan dilanjutkan dan dikembangkan oleh Menhan Syafruddin Samsudin, ini adalah upaya untuk benar-benar meyakinkan supaya bangsa kita bangsa berdaulat yang dihormati dan disegani di dunia. Ada yang mungkin yang memang teknologinya kita belum punya, mau nggak mau kita harus belinya full 100%. Tapi kalaupun beli 100%, belum tentu juga tadi saya bilang, kita punya uang misalnya berapa ratus juta dolar, mau beli alutsista itu, kalau kita nggak punya hubungan yang baik, kita nggak punya diplomasi yang pertahanan yang baik, belum tentu negara itu mau menjual. Nah, sekarang dengan Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Menhan Syafruddin Samsudin, komunikasi itu dilakukan dengan sangat baik, apalagi kita sebagai negara yang mengadopsi politik luar negeri bebas aktif, bagaimana kita berkawan dengan banyak negara untuk kemitraan strategis, untuk kepentingan nasional kita. Karena saya masih ingat Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan itu selalu menyampaikan kan, 1000 teman itu masih sangat sedikit, tapi satu musuh itu sangat banyak. Dan ini tentunya menjadi sebuah perhatian buat kita. Ketika kita ingin membangun pertahanan, tentunya kita butuh stabilitas. Stabilitas, kita menjaga hubungan baik dengan mitra-mitra strategis kita. Harapannya nanti akan ada alih teknologi atau produksi bersama, atau kita bisa dikasih teknologi terbaru. Karena ketika kita membeli alutsista kan, ya banyak juga negara-negara yang hanya dikasih hanya platformnya saja tanpa senjatanya. Nah, sehingga ini harus perlu kecermatan dalam melakukan tadi modernisasi, terus pengembangan teknologi. Bagaimana ketika platform itu diproduksi atau dibeli, itu sudah lengkap, sudah bisa beroperasi. Sistem avionik, sistem sensori, kemudian sistem targeting, peluru kendalinya, ada sidewindernya, terus pengawakannya, apakah itu dengan awak atau tanpa awak. Bagaimana interoperabilitas dengan platform yang lain, darat, laut, dan udara. Terus bagaimana dia dengan sistem network-centric warfare-nya. Ini yang sedang dibangun, makanya kalau mungkin Mas David dengar dalam beberapa waktu terakhir itu selalu yang diangkat adalah bagaimana strategi perisai Trisula Nusantara. Ketika MEF kita fokus melengkapi secara kuantitas, kita butuh platform darat, berapa nih tanknya, berapa meriamnya, laut kita butuh berapa kapal dan kapal selam, udara. Nah, sekarang lebih terintegrasi bagaimana perisai darat tadi perisai darat Nusantara dari aspek daratnya, perisai laut Nusantara dari aspek lautnya, dan perisai dirga Nusantara dari aspek udaranya, ini bisa saling menutup. Sehingga ketika kita membeli alutsista, nggak perlu misalnya radar, sudah ada radar kapal. Nah, nggak perlu akhirnya di setiap titik itu harus ada radar dari Angkatan Udara. Ketika sudah ada radar kapal, radar yang di kapal itu bisa menjadi pengganti, substitusi, sehingga Angkatan Udara bisa menggunakan radar-radar di daerah-daerah titik-titik yang memang fokus untuk membantu operasi mereka. Jadi dengan ada interoperabilitas, aset yang ada di Angkatan Darat, Laut, dan Udara itu bisa saling support. Makanya sekarang dengan adanya Kogab Ilhan itu juga membantu menyelaraskan. Jadi selain struktur organisasinya sudah ditata, modernisasi alutsistanya, teknologinya, integrasinya, dan tentunya support system dari seluruh warga negara Indonesia. Karena bicara pertahanan itu adalah hak dan kewajiban. Makanya ada komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Ini masyarakat bisa berkontribusi, komponen pendukung industri pertahanan, kemudian dari akademisi, kemudian dari kampus, mereka selalu terlibat. Kita beberapa skema kerjasama sudah dilakukan, Badan Teknologi Pertahanan sudah melakukan juga, Unhan juga itu sudah melakukan kerjasama, bagaimana melakukan riset, kemarin masalah satelit, kemudian masalah roket. Ya memang proses ya, kita nggak akan mungkin memulai sesuatu yang baru, ibaratnya kan kayak bayi aja dia belajar dengan merangkak dulu, baru belajar berjalan, baru belajar berlari. Nggak mungkin dia langsung berlari. Nah, ini yang memang harus dipahami oleh masyarakat. Ketika sudah diambil inisiatif itu adalah sebuah pilihan yang bukan tanpa risiko. Ketika melihat Indonesia bangkit, mungkin ada juga pihak-pihak yang tidak senang, yang melihat selama ini Indonesia kayaknya hanya dinina-bobokkan saja. Nah, sekarang kita sudah mau pada era kebangkitan dengan postur pertahanan yang sudah mulai bisa memberikan daya gentar. Harapannya di 20 tahun ke depan, kemampuan yang nanti akan dimiliki dengan kuantitas yang semakin bertambah dengan kualitasnya. Dan tadi yang saya bilang, perisai Trisula Nusantara kan bicara integrasi. Bukan hanya sekedar kita melengkapi jumlah pesawat, kita butuh berapa,
kapal selam berapa, kapal patroli. Tapi bagaimana semuanya itu bisa bergerak dalam satu sistem, menjaga setiap jengkal tanah air wilayah Nusantara, baik darat, laut, dan udara. Karena kedaulatan itu kan, kenapa 3 angkatan kita itu kedaulatan udara oleh angkatan udara, kedaulatan laut oleh angkatan laut, dan kedaulatan di darat. Nah, ini perlu integrasi. Dan saya yakin dengan sekarang adanya penguatan industri-industri pertahanan strategis yang memang diselaraskan dengan pengadaan alutsista itu, sehingga ketika kita membeli alutsista ada skema-skema, walaupun memang skalanya nggak sama ya, ada yang hanya berapa persen, kemudian hanya yang kepada produksi bersama, ada yang memang diizinkan seperti Scorpin ini langsung dibuat di PT PAL, tentunya mendatangkan benefit juga buat kita, SDM kita bisa belajar. Nah, harapannya nanti pada saat 2045 itu tidak ada lagi yang berani mengganggu kedaulatan kita atau bahkan mungkin menganggap remeh, karena kita sudah punya kemampuan yang ideal. Dan tentunya ini perlu pemahaman dari seluruh masyarakat Indonesia, karena bicara pertahanan ini adalah tugas dan tanggung jawab semua warga negara Indonesia. Mengawal nanti ketika 20 tahun pastinya kan ada lintas pemerintahan. Ketika ini diyakini sebagai sebuah visi besar untuk bangsa Indonesia, karena ketika untuk bisa menjadi bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat di Indonesia Emas 2045, tanpa pertahanan yang kuat, hal ini nggak mungkin tercapai. Oleh karena itu, kita berharap kontribusi dari semuanya, baik mungkin masyarakat yang ingin bergabung di komponen utama sebagai prajurit TNI, atau yang di komponen cadangan, karena sekarang juga sudah mulai banyak kita mendidik dan menetapkan komponen cadangan, sehingga sewaktu-waktu ada kondisi darurat mereka siap dimobilisasi dan menjadi pengganda dari kekuatan utama. Dan komponen pendukung sebenarnya yang dalam day by day-nya mereka bisa berkontribusi, bukan berarti harus dengan fisik ya, tapi bisa dengan pengetahuan mereka, dengan keahlian mereka dari konteks teknologi pertahanan atau cyber. Nah, sekarang kita punya Unhan di mana ada STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Math yang memang memberikan ruang bagi mereka untuk berimprovisasi, dan SDM yang kita ambil SDM unggul, dan mereka punya prestasi sudah mendunia juga. Beberapa forum internasional mereka dapat Golden Prize, dapat award. Ini tentunya menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia tidak kalah. Hanya bagaimana kita mewujudkan kita sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini tidak bisa hanya bersandar kepada Kementerian Pertahanan, tidak bisa hanya bersandar kepada TNI, tapi harus dipahami secara utuh. Karena semuanya kementerian lembaga terkait lainnya juga punya peran, masyarakat pun juga punya peran. Kemandunggalan TNI dengan rakyat ini juga adalah roh dan identitas yang harus dipelihara. Jadi jangan lagi mungkin melihat, kenapa ketika ada militer di situ istilah saya diutilisasi, digerakkan. Ini perlu pemahaman juga bahwa sekarang tuh sudah jauh berbeda. Dui fungsi itu jangankan raganya, jiwa dan rohnya udah nggak ada. Sudah jauh berbeda dengan ketika pada saat sebelum reformasi. Nah, yakinlah bahwa apa yang sudah divisikan dan sudah dibangun, diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto semenjak beliau menjabat sebagai Menhan, sampai dengan sekarang menjabat sebagai Presiden dan dilanjutkan dan dikembangkan oleh Menhan Syafruddin Samsudin, ini adalah upaya untuk benar-benar meyakinkan supaya bangsa kita bangsa berdaulat yang dihormati dan disegani di dunia.